Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang spread spektrum frekuensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrul Fajar, NPM 2420501071, dan rekan saya Irsyad Jailani, NPM 2420501074. Apa itu sebaran spektrum frekuensi? Sebaran spektrum adalah teknik transmisi sinyal nirkabel di mana sinyal informasi sengaja disebarkan atau dilebarkan untuk menempati rentang frekuensi atau bandwidth yang jauh lebih lebar daripada yang sebenarnya diperlukan untuk mengirimkan data tersebut. Analoginya yaitu narrowband sebagai tumpukan mentega dan spread spectrum sebagai mentega yang dioles rata. Narrowband atau sinyal biasa seperti Anda mengambil sendok penuh mentega dan menaruhnya sebagai satu gumpalan tinggi di satu titik roti. Gumpalan tinggi tersebut menghasilkan power tinggi tapi tempatnya sempit, frekuensi sempit, sangat terlihat. Spread spectrum seperti Anda mengambil gumpalan mentega yang sama, lalu menggunakan pisau untuk mengoleskan atau menyebar hingga rata ke seluruh permukaan roti. Sekarang lapisan menteganya menjadi sangat tipis, power rendah. Saking tipisnya, mentega itu hampir transparan dan menyatu dengan roti. Bagi orang yang tidak tahu, roti itu terlihat polos, sinyal terlihat seperti noise. Padahal ada mentega data di atas sana. Sejarah dan tujuan. Pada awalnya, penyebaran spektrum digunakan dalam militer karena ketahanannya terhadap pengacau atau jamming. Tujuan dilakukannya penyebaran spektrum frekuensi yaitu untuk meningkatkan ketahanan sinyal terhadap gangguan dan distorsi jalur multipath serta kekebalan terhadap jamming, menyembunyikan dan mengenkripsi sinyal, dan yang terakhir, memungkinkan penggunaan oleh beberapa pengguna seperti contohnya pada telepon seluler dengan teknik CDMA. Cara kerjanya yaitu input data masuk ke channel encoder, kemudian masuk ke modulator. Nah, di situ ada proses pseudo noise generator. Kemudian masuk ke channel, lalu di demodulator, kemudian ada pseudo noise generator yang kemudian menjadi channel decoder dan output data. Yang pertama, data masuk ke encoder, mengubah data asli menjadi bentuk sinyal analog atau digital. Yang kedua, modulasi dengan spreading code, yaitu penggabungan data dengan kode berupa bit atau angka bersifat pseudo-random. Yang ketiga, transmisi. Sinyal memiliki bandwidth yang jauh lebih besar yang disebut penyebaran spektrum. Yang keempat, demodulasi. Dengan spreading code, sinyal dipisahkan dengan spreading code yang sama. Yang kelima, decoder dan output. Sinyal dikembalikan ke data asli untuk menghasilkan output data yang sama dengan input. Yang berikutnya ada teknik spread spectrum. Yang pertama yaitu frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Yang kedua, direct sequence spread spectrum DSS. Oke, yang pertama frekuensi hopping spread spectrum yaitu FHSS. FHSS adalah metode di mana sinyal ditransmisikan dengan cara melompat-lompat dari satu frekuensi membawa ke frekuensi lain secara cepat. Cara kerjanya seperti pada gambar. Yang pertama, sinyal informasi dimodulasi dengan carrier frekuensi, lalu pseudo random kode generator menghasilkan urutan yang menentukan pola hopping, lalu frekuensi synthesizer mengubah carrier frekuensi sesuai pola dari frekuensi table. Yang terakhir, hasilnya adalah sinyal spread yang melompat-lompat di berbagai frekuensi. Selanjutnya ada direct sequence spread spectrum, yaitu DSS. Spektrum tersebar barisan langsung adalah bentuk spektrum sebar yang mana setiap bit dalam sinyal asli diwakili oleh beberapa bit dalam sinyal yang dikirimkan menggunakan kode sebar. Seperti cara kerjanya seperti pada gambar. Yang pertama, sinyal informasi yaitu bit data masuk ke modulator. Lalu chip generator menghasilkan urutan chip yang sangat cepat. Lalu di modulator, setiap bit data dikalikan dengan seluruh sequence chip. Bit 1 dikalikan dengan chip sequence asli, bit 0 dikalikan dengan inverse chip sequence. Yang terakhir, hasilnya adalah sinyal spread dengan bandwidth jauh lebih lebar. Yang ini ada tambahan yaitu CDMA. CDMA bukan Texas Spread Spectrum, tetapi CDMA itu Division Multiple Access, adalah sistem akses ganda yang menggunakan teknologi DSS sebagai metode transmisinya, di mana setiap pengguna dibedakan bukan berdasarkan frekuensi atau waktu, melainkan berdasarkan kode chip untuk sequence kode yang bersifat ortogonal. Cara kerjanya seperti pada gambar. Yang pertama, data stream ini adalah sinyal informasi asli, yaitu data digital yang akan dikirim. Lalu spreading atau chip sequence, yaitu setiap bit data dikalikan dengan sebuah kode penyebar atau chip sequence.
Yang ketiga ada CDMA signal set, hasil perkalian antara data stream dan chip sequence disebut split signal. Yang terakhir transmisi. Beberapa sinyal split dari pengguna lain dapat digabungkan di saluran yang sama. Di penerima, sinyal gabungan ini akan dikalikan lagi dengan chip sequence yang sama untuk mendeskripsi dan mengambil data asli. Selanjutnya ada perbandingan. Kami mengambil 3 poin utama dari 3 teknik ini, yaitu prinsip utama, penggunaan bandwidth, dan ketahanan gangguan. Pada FHSS, prinsip utamanya lompatan frekuensi sinyal berpindah-pindah kanal secara periodik. Sedangkan DSS, penebaran kode sinyal dikalikan dengan noise buatan agar melebar. Ya, pada CDMA, pemisahan kode banyak penggunaan berbagai frekuensi DSS dengan kode unik, itu ortogonal. Lalu ada poin penggunaan bandwidth. Pada FHSS menggunakan satu pita sempit pada satu waktu, tapi berpindah di rentang lebar. Pada DSS menggunakan seluruh pita lebar secara terus-menerus dan simultan. Sedangkan pada CDMA, seluruh bandwidth dipakai bersamaan oleh semua penggunaan bertumbuk. Lalu poin ketiga ada ketahanan gangguan. Pada FHSS yaitu menghindar, yaitu avoidance. Jika frekuensi A diganggu, ia pindah ke frekuensi B. Lalu pada DSS menekan, yaitu dengan gangguan dilebarkan menjadi noise saat proses spreading. Sedangkan pada CDMA membatalkan, interferensi antara pengguna dihapus dengan matematika kode. Oke, maka kesimpulan dari presentasi dari kami, penyebaran spektrum frekuensi ada penambahan spreading kode berupa angka binary yang terlihat acak namun memiliki algoritma tertentu pada proses modulasi yang menyebabkan pelebaran bandwidth. Ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap noise dan jamming, memungkinkan banyak pengguna berbagai spektrum, serta memberi lapisan keamanan berupa kode yang hanya dimiliki penerima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.